Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai siraman rohani pada pagi hari ini, saya ingin melanjutkan ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengerikan dan sangat menggembirakan itu. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, dalam ceramahnya itu lanjut Rasulullah SAW dengan mengatakan, barang siapa yang menzolimi perempuan dalam hal maharnya, tidak membayar maharnya atau mengambil kembali maharnya, maka orang itu bagi Allah adalah penzina. Ini bahaya ini, coba. Orang yang mengambil kembali mahar dari perempuan, atau orang tidak menyempurnakan bayaran maharnya kepada seorang istrinya, sebenarnya orang itu adalah pezina bagi Allah. Orang melakukan hubungan zina. Allah mengatakan kepadanya di hari kiamat, katanya, hambaku, aku telah mengawini engkau sesuai dengan janjiku, tetapi engkau tidak memenuhi janjiku. Maka Allah meminta haknya. Apa haknya? Allah mengambil semua amal soleh yang dilakukannya selama hidupnya, tetapi semua amal soleh yang dilakukannya tidak cukup untuk membayar kezolimannya terhadap istrinya. Karena itulah maka Allah memerintahkan kepadanya untuk masuk ke dalam neraka. Para pendengar, para penonton, ini mengerikan. Dan hal ini banyak terjadi di kalangan kita. Ada seseorang yang menikahi perempuan, sudah menyatakan janji bahwa dia akan membayar maharnya sekian, tapi setelah kawin maharnya tidak diberikan. Ada orang yang sudah memberi maharnya, tapi setelah kawin maharnya diambil kembali. Nauzubillah. Ternyata di akhirat nanti orang seperti ini menjadi orang yang bangkrut. Karena apa? Semua amal solehnya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal solehnya itu tidak cukup membayar kezoliman terhadap istrinya. Nauzubillah. Lanjut Rasulullah SAW menyampaikan ceramahnya, barang siapa yang menghindari dari kesaksian atau menyembunyikan kesaksian atau bersaksi bohong dalam sebuah perkara, Allah akan melahapkan dagingnya di kepala-kepala makhluk Allah yang lain di hari akhirat nanti, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan dia menggigit lidahnya. Sampai lidahnya digigit itu sudah pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Di samping dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Aduh, Bapak Ibu dan para pendengar, sangat mengerikan ini. Gara-gara dia menghindar dari kesaksian
atau dia menghadiri sebuah acara dan dia memberikan saksi palsu, atau dia menghindar dari memberikan kesaksian dalam perkara, maka hukumannya di akhirat nanti begitu berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Ini para pendengar, para penonton, sangat mengerikan kita semua. Selanjutnya dalam ceramahnya itu beliau menyatakan, barang siapa yang memiliki 2 istri, ini poligami nih. Barang siapa yang memiliki 2 istri, atau 3 istri, atau 4 istri. Tapi yang disebut dalam hadis hanya 2 istri, kata Nabi. Lalu dia tidak berlaku adil di antara kedua istrinya itu, baik dalam membagikan dirinya maupun dalam membagikan harta. Jadi kalau tidak adil terhadap 2 istrinya, istri muda dan istri tua harus sama bahagiannya, baik bahagian dari diri suaminya itu maupun bahagian hartanya. Kalau tidak, apa kata Rasulullah? Maka dia di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan dirantai dan dibelenggu oleh Allah dengan rantai besi. Besinya tidak sama dengan besi di dunia, Bapak Ibu. Besi di akhirat itu lebih kencang, lebih hebat lagi daripada besi yang ada di dunia. Kemudian salah satu dari anggota badannya miring. Jadi bahagian dari badannya salah satunya miring, hingga ia masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu, para pendengar, para penonton, apabila bapak-bapak menjadi suami yang memiliki 2 istri, adillah terhadap istri. Bagilah diri Anda secara adilnya, dan bagilah harta itu secara adilnya kepada istri-istri itu. Allah tidak melarang kita beristri lebih dari 1. Bahkan Allah mengizinkan kita untuk beristri sampai 4. Tetapi kata Al-Quran bahwa engkau ingin sekali berlaku adil, tapi tidak bisa, kata Al-Quran. Karena itu maka berlaku adillah terhadap istri-istri itu, agar nanti di akhirat tidak dibelenggu, dipakaikan rantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan lagi sambungan ceramahnya. Barang siapa yang menyakiti hati tetangganya tanpa hak, ya dia menyakiti tetangganya tanpa hak, Allah mengharamkan baginya mendapatkan bau harumnya surga. Waduh, kalau orang mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya tanpa hak, Allah mengharamkan baginya untuk mendapatkan bau harumnya surga, dan dia akan dijadikan tempat kembali neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah meminta seseorang tentang hak tetangganya. Sebagian Allah meminta kepadanya tentang hak keluarganya. Barang siapa yang menyia-nyiakan hak tetangganya, maka dia bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah. Ini hadirin seringkali terjadi pada kita. Tetangga sebelah menyakiti hati tetangganya, atau tetangganya menyakiti hati tetangganya itu. Karena itulah wanti-wanti Rasulullah, jangan menyakiti hati tetangga, karena siksanya di akhirat nanti begitu berat. Bapak Ibu yang saya muliakan, pesan penting dari Rasulullah tadi itu marilah kita ingat, dan kita dapat simpulkan dari pesan Rasulullah itu. Yang pertama, orang yang menzolimi perempuan dalam hal maharnya. Saya ulangi, orang yang menzolimi perempuan dalam hal maharnya, seperti tidak membayar maharnya, mengambil kembali mahar yang sudah dibayarnya, atau tindakan lain yang merugikan perempuan dalam hal maharnya,
maka orang itu bagi Allah adalah pezina. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang menghindari kesaksian, tidak mau memberikan saksi atau menyembunyikan kebenaran dari kesaksiannya, maka nanti Allah akan melahapkan dagingnya di atas kepala-kepala makhluk, kemudian dimasukkannya dia ke dalam neraka. Kemudian orang-orang yang berpoligami, yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik berlaku adil dari dirinya maupun tidak berlaku adil dari hartanya, maka orang seperti itu akan dirantai oleh Allah dengan rantai besi, dan salah satu sisi badannya miring hingga dia masuk ke dalam neraka. Yang keempat, orang-orang yang menyakiti tetangganya tanpa hak, Allah akan mengharamkan dia mendapatkan bau surga, apalagi memasuki surganya. Bapak Ibu para pendengar yang saya muliakan, mohon kita perhatikan hal ini. Sangat mengerikan ceramah Rasulullah SAW. Semoga ceramah ini menjadi perhatian kita. Semoga ceramah ini menjadi catatan kita. Kita hindari apa yang disampaikan Rasulullah nanti ini yang membahayakan kita di akhirat kelak. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.